Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ane Nazir Vlog. Sekarang gue mau cerita karena sekarang lagi banyak YouTube channel-channel kayak KSP, Kapal True Story, Budut True Story yang menceritakan masa lalunya batu zaman mereka SMA, STM, amin. So, gue tuh alumni SMA Purnama. Jelasnya gue tinggal di Pasar Minggu, gue naik basis 75. Terus kenapa gue bisa masuk SMA Purnama? Dari zaman dulu itu gue dikenalin dikasih tahu sama teman gue 2 orang kalau ada SMA di Blok M namanya SMA Purnama, dan gue itu nggak tahu gue itu kalau SMA itu ribut sama tetangga gue STM penerbangan 15 ya. Ceritanya itu gue bisa masuk SMA Purnama itu dari awal karena tuh di kampung gue di Gang Arab di Pasar Minggu itu basis sarangnya Budut. Jadi dari alumni tua ada Budut semua, ada 2 orang, ada Budut ada alumni 2 Black Budut, dia bekas basis Mistik pindah ke tempat gue. Terus ada alumni tua Budut juga, bokapnya temen gue Budut Lawas, itu dia namanya almarhum Tulang, dia SMA 26 sih, tapi itu dia alumni Budut juga, dia SMA 1 Budi Utomo, lulusan Budi Utomo juga. Jadi bokap tuh emang udah Budut tambah nggak tahu ya, mereka udah alumni sana semua. Ada beberapa alumni penerbangan juga di tempat gue, cuman satu Mas Santo penerbangan, dia kayaknya lulus tahun 89, 8 anak pagi gitu dia. Karena gue pernah ngikut dia itu waktu dia bikin kapal-kapalan ke atas, tapi waktu itu gue nggak ngerti apa penerbangan. Kalau gue tahu mungkin gue masuk penerbangan juga, karena future-nya ada, bisa jadi pilot, bisa jadi mekanik dan sebagainya macam. Tapi gue tuh view-nya ke mission-nya ke Budut, karena teman-teman gue kayak Roges yang pertama yang angkatan gue masuk Budut 94 tuh Roges 86, dan gue SMP juga kesana juga, nongkrong di sana SMP. Gue masuk Budut SMP, gue masuk Budut, tapi gue masuk Power karena mengecewakan teman-teman gue di sana, karena orang tua gue nggak setuju gue masuk STM, karena keluarga gue tuh semuanya SMA, nggak ada yang STM. Dan gue udah beli formulir. Waktu itu berapa harganya, 20 apa 50, gue beli formulir. Waktu itu harganya 160 apa 260 gitu harga uang pangkalnya. Gue udah beli, daftar mana, basis mana, 86, kamu berani apa nggak? Berani pak, nanti ada SMA API loh 7, ini. Udah gampang pak, saya basis 86. Sama temen gue sama kuncir berdua daftar. Tapi gue ternyata nggak, karena nggak diboleh sama orang tua ya. Jadi gue semenjak penataran pertama gue naik 806 men. Jadi gue udah kayak anak Budut aja, naik 806 turun di Pancoran sekolah, naik 806 turun di Pancoran gue ke Mampang. Begitu kadang-kadang gue kadang-kadang ikut juga, kadang-kadang iya, kadang-kadang gue ikut juga. Ikut dalam arti gue ikut basis ke 8 Banteng, nongkrong. Gue pernah cerita, gue pernah di 86 dimasukin ke Garnisun tuh deket Gambir, masuk ke situ. Gue juga ikut juga di sana gitu loh, masuk di bantai sama anak SMA 4. Berapa kali yang gue ingat, almarhum waktu itu si Roges nggak ada di 806. Jadi waktu itu siapa ada Roges, gue nggak tahu. 806 tuh dibantai, 806 itu dibantai sama anak SMA 4 di Gambir. Jadi depan belakang tuh kita nggak bisa turun. Emang basis itu pada saat itu nggak penuh sih, nggak. Jadi waktu itu kayaknya dari antara naik kelas 1, kelas 2 apa naik kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi nggak ada, sedikit basis tuh waktu itu, sedikit. Yang naik 86 kayaknya sepertinya cuma sedikit, apa kayak ketinggalan gitu lah, ketinggalan basis lah ibaratnya kayak gitu. Jadi di depan belakang itu kita nggak turun di bantai. Nah abis itu langsung dimasukin ke Garnisun. Itu gue loncat di Garnisun, di bantai dimasukin ke Garnisun, kabur ke Istiqlal kan. Si kuncir, gue sama kuncir ke gap, gue cabut karena gue kan bukan sekolah situ. Gue takut juga men, karena takut oknum lah katanya.
gue kabur jadi pas dibantai depan belakang itu, gue dibantai depan belakang anak 806. Gue mau turun kan, yang di pintu nggak turun, jadi kita nggak bisa turun, jadi memang nggak bisa turun, depan belakang tuh udah dikelilingin bisnya, nggak bisa turun. Akhirnya dibelokin ke Garnisun. Anak SMA 4 itu, dua-duanya itu dia cepet kali geraknya itu. Gue anaknya tinggi-tinggi gede gitu lah. Nah itulah pengalaman gue di Budut sih. Sebenarnya pengalamannya banyak ya, seperti itu pengalamannya. Dan itulah kisah-kisah gue karena gue kenal. Jadi gimana, Budut sama SMA Purnama itu nggak mungkin bentrok, karena yang di Mistik pun begitu, mereka nongkrongnya bareng-bareng gitu, kadang-kadang nongkrong di Mistik bareng, nggak mungkin bentrok. Jadi kalau bentrok tuh boleh dibilang nggak mungkin. Sampai hari ini mungkin kalau sampai bentrok sama Budut nggak mungkin bentrok, karena kita udah satu gitu loh, udah satu. Nggak mungkin anak Poer sama anak Budut tuh nggak mungkin ribut aja, karena ada yang udah nikah, ada yang kawin, ada yang ini, ada yang itu, dan sebagainya. Jadi kayak anak SMA Poer Nama tuh pasti pacarannya sama anak Budut kebanyakan. Ada juga sih yang pacaran sama, tapi kalau disetujui sama anak Budut. Karena ada tuh anak pacaran, ada anak kelas 1 gue apa kalau waktu itu pacaran sama anak 12. Jadi kita tuh nongkrong bareng satu kampung, itu pasti begitu. Jadi pada saat itu ya seperti itu. Dan pas gue masuk di SMA Purnama, gue di SMA pas gue kelas berapa ya, gue kelas 2 apa kelas 1 apa kelas 2 ya, gue sering. Jadi gue naik basis 75, ini cerita yang kedua. Naik basis 75 jadi itu dari Buncit 10 naik itulah, tek gitu. Dan setiap Jumat gue sering bentrok sama anak kapal. Kadang gue dibantai, biasanya gue dibantai di gereja sama anak kapal di Mampang. Dan gue tuh biasa ngebantai dia di Buncit 10. Di Buncit 10 dia gue bentrokin, di Buncit 12 dia ada. Jadi dua kali bentrok gitu lah. Karena gue pada saat itu gue kelas 2 apa ya, kelas 2 apa kelas 1 tuh 75, kelas 2 lah, 75, kelas 1 75 itu 2 basis. Gue bantai, anak bentrok tawuran sama anak kapal. Wah ya, maju mundur gitulah. Kadang-kadang bubar sendiri karena ada polisi. Yang gue lucu waktu gue kelas 1, ini kelas 1 nih, gue kelas 1 ketinggalan basis gue nih. Jadi basis gue ketinggalan kan, jadi yang banyak udah, jadi gue sekitar 15-20, tapi yang lainnya karena gue basis 75 tuh bisa 2 bus penuh, tuh 2 bus tuh bisa 2 bus waktu gue kelas 1. Banyak juga kelas 1 gue waktu itu, banyak lah 75, lumayan ada 15 orang. Gue, Abuy, Ribut, Budi, Ucok, Bu Agus, anak 2, Panca, Mewi, siapa lagi ya? Mewi, gue udah 9, Mewi. Terus iya ada 9, 10, kayaknya masih ada lagi, gue lupa siapa lagi. Ada lagi lah. Terus sih banyak lah. Lumayan juga miring 75. Nah, gue ketinggalan. Sama basis gue waktu itu, gue 1,5 lah ketinggalan. Nah, kata kakak kelas gue kan, gue waktu itu nggak dengerin kakak kelas gue. Pas sampai di gereja ada anak kapal patah sama sih, nggak satu patah. Gue lihat cuma satu patah. Gue pikir kita cuma 15 orang kan, 20 orang cukup lah nih ributin ya kan. Gue turun, pas gue turun depan kapal, gue taunya dia satu STM baru pulang baru pulang dari sekolahnya itu, baru pulang dia baru pulang sekolah. Anak paginya, anak siangnya itu baru berangkat. Wah, mampus gue di Mampang, di depan gereja dibantai habis-habisan. Akhirnya gue kabur ke Pasar Santa itu. Tapi kakak kelas gue yang di bus itu dia ngakunya semea ke gue, semea. Jadi dia nggak diapa-apain, karena gue udah dikasih tahu sama dia dari awal kalau jangan udah diem aja gitu loh. Dan itu gue jadi pengalaman gue. Jadi kalau udah jadi pengalaman gue, jadi kalau gue kayak apa ya, kalau kejadian seperti itu lagi gue nggak akan ngulangin gitu. Akhirnya gue minta maaf sama kakak kelas gue, bis gue dibantai gini-gini. Akhirnya gue nggak biasanya tuh dimasukin kamar mandi tuh karena melakukan kesalahan.
ya macam kayak itulah, harusnya sih iya kayak gitu. Nah pas kejadian itu selesai, udah kan gue sekolah lagi dan nggak ada masalah ya seperti itu. Kenapa gue waktu sekolah, waktu gue mulai kelas 2, ntar sambung lagi deh, ini udah 10 menit ya, nanti sambung lagi cerita tawuran ribut gue tuh zaman gue SMA Power Nama di Blok M. Gue bentrok sama CJ, kenapa asal muasal gue bentrok sama CJ itu di angkatan gue bentrokin sama anak CJ, nanti gue cerita lagi. Dan bentrok sama anak kapal juga di jalur 2 oh nggak salah. Dan kenapa anak kapal paling suka bantai jalur gue, jalur 5 itu paling sering yang dibantai. Pokoknya nanti gue cerita lagi. Bye bye, dengerin aja Nazir Vlog, cerita zaman gue sekolah. Mudah-mudahan gue bisa kasih inspirasi. Ini cuma hanya cerita zaman dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.